alur tujuan pembelajarannya Pak, bagaimana alur tujuan pembelajaran disusun dan diintegrasikan dengan tujuan pembelajaran yang lebih luas? Alur alur tujuan pembelajaran itu kan dia melihat ini ya, melihat CP-nya ya, capaian pembelajarannya. Terus setelah melihat CP-nya, kan alur pembelajaran udah ada, udah dibuat. Jadi masing-masing guru itu udah punya, udah dibuat oleh kementerian ya. Capaian pembelajaran udah dibuat. Setelah itu masing-masing guru itu menerapkan pembelajarannya itu materi apa yang dikalikan, terus udah di situ diambil tujuannya apa, baru dimasukin ke dalam pembelajaran itu sendiri. Terus di alur ATP-nya, alur tujuan pembelajaran dibuat oleh alur-alurnya itu dibuat oleh guru itu sendiri ya. Jadi sudah ada saja dari ATP ya, alur tujuan pembelajaran CP, apa pembelajaran CP-nya sudah ada. CP-nya itu dibuat kementerian. CP itu sendiri dikeluarinnya memang dari sebelum kurikulum Merdeka atau dari sebelum-sebelumnya memang sudah dikeluarkan? Kalau dulu kan KIKD, kompetensi inti, kompetensi dasar. Sekarang itu kemerdekaan namanya CP, capaian pembelajaran. Di CP juga itu ada berapa elemen-elemen tergantung. Kalau dulu kan namanya misalkan salah satu mata pelajaran gitu. Kalau di saya itu dinas jaga, itu CP-nya ya. Nah, kalau mata pelajarannya jurusan ya, nautika kewarganegaraan ya. CP-nya itu dinas jaga. Nanti elemennya banyak, elemennya di situ. Nah, masing-masing guru ini kalau dia mau membuat modul, berapa kali pertemuan dari CP yang ada. Jadi mungkin dari CP itu misalnya ada 10 elemen, elemen itu disatuin berapa kali pertemuan, integrasikan di situ untuk pembelajaran selanjutnya pada di kelas nanti. Kalau untuk apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan ATP dapat diakses oleh seluruh? Langkahnya kan tadi itu ya, bahwa jadi dari kementerian dikasihkan ke sekolah disebalik ke semua guru. Ya sudah ada gitu kan. Sehingga pada saat mereka buat modul itu nggak didasarkan lagi, udah ada. Tapi materi saya apa ini? Ya di sini udah ada ini. Ambil di mana? Kita elemen berapa yang akan dibahas ini? Misalnya kita pertemuan ini elemen 1, ambil elemen 1 kita dibahas. Kira-kira di dalam pertemuan itu apakah berapa elemen? 1, 2, 3 elemen atau ini? Cuma di sini namanya sekarang itu kalau kejuruan itu bahasanya sekarang itu sesuai dia konsentrasinya itu kejuruan. Jadi gabungan semua guru-guru produktif itu nyatu, disatukan. Jadi kalau dulu kan pembagian jamnya itu per mata pelajaran dulu ya. Sekarang enggak, mata pelajaran itu digabungin. Ya digabungin, misalkan mata pelajaran itu katakan 72 jam ya. Kalau 72 jam mata pelajaran 72 jam dalam satu. Jadi dia hanya 2 jam kali dalam satu semester itu 18 minggu. Ya, 18 kali itu berapa? 36 kan? Jadi kalau 2 semester 72 jam itu namanya satu mata pelajaran satu jurusan lah bahasa kita dulu. Otomotif ya, dibagilah otomotif guru-gurunya berapa menyelesaikan itu. Di dalam itu kan ada CP, dibagi lagi ada dalamnya. Di kurikulum Merdeka itu kan namanya CP itu capai pelajaran. Nanti kalau belajar HP, udah selesai HP, udah selesai. Nanti kalau semesteran nggak usah pakai lagi, nggak usah lagi menunjukkan nilai materi di HP tadi. Udah selesai kan? Munculannya baru misalkan snapmeter lagi itu ya. Jadi itu pembelajaran CP. Jadi udah dari kementerian. Kalau untuk karakter peserta didik Pak, apa saja sih karakteristik unik peserta didik di sekolah ini yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kurikulum? Karakter itu kan dilihat dari P5-nya itu ya, P5-nya itu nilai-nilai. Jadi guru-guru itu sebelum menyusun modul itu melihat karakter semacam itu, melihat dari kan udah ada di P5 itu nilai-nilai P5 itu proyek pelajaran Pancasila itu proyek penguatan Pancasila dan ada 6 nilai ya, beriman pada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia ya, terus berkebinekaan global, terus bernalar kritis, kreatif, kolaborasi dan mandiri. Ini semua misalkan di kita kelompok ini kelas ini, rata-rata anak ini harus kita munculkan pertama itu beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, beragama mulia.
Jadi mempelajari itu berharap kemana aja. Kalau berharap itu bukan hanya berharap kepada kita, kepada Tuhan, tapi berharap kepada manusia, berharap kepada lingkungan dan alam. Oh ini perlu nih masukin. Jadi langsung integrasi kan. Oh di kelas ini harus ada kritis pernah kritis ya. Oh anak-anak itu kalau berani jangan diam aja, harus banyak dimunculkan juga sehingga penerapannya pada saat kita belajar harus muncul ini. Jadi anak-anak kita lihat jangan didiamin, oh ya disuruh ngomong gitu. Udah munculkan dia bagaimana kita mengumpan dia, bagaimana caranya supaya dia berbicara bertanya. Oh kreatif, muncul kreatifnya nih. Khususnya di kreatif itu khususnya di pembelajaran atau proyek ya, mengambil ide apa. Terus kalau di proyek kalau mandiri itu nanti dipelajari oleh pendidik. Tapi rata-rata di sini banyak kita mencoba itu di samping pertama bagaimana mahasiswa kemandirian yang harus munculkan pendirian. Semua itu muncul di mana muncul kolaborasi juga harus munculkan. Karena biasanya sekarang itu di kurikulum mereka itu banyak pembelajaran kolaborasi yang berkelompok, sehingga ide satu dimunculkan digabungkan menjadi suatu kekuatan. Bagaimana sekolah mengidentifikasi kebutuhan belajar yang berbeda dari peserta didik? Di sini kan ada istilahnya anak berkebutuhan khusus ya. Ada. Di sekolah itu kalau nggak salah 2% setiap jurusan itu. Jika 2% itu kalau 1 sampai 2 itu orang diwajibin oleh pemerintah sekarang dalam hal ini bahwa anak-anak berkebutuhan khusus boleh masuk ke sekolah. Dalam mendidik siswa dan mencapai tujuan pendidikan itu apa sih? Visinya di sekolah ini kan ya salah satunya itu berikan pengetahuan kepada manusia. Terus yang misinya intinya bahwa menjadikan anak-anak berkarakter ya, bermoral. Terus setelah itu anak-anak bisa menerapkan materi pengetahuannya di sekolah dan bisa bekerja di dunia industri, baik dunia lokal maupun nasional, dan berwirausaha. Untuk selanjutnya apa saja misi yang diterapkan oleh sekolah untuk mewujudkan visinya? Misinya itu pertama anak itu bisa berkompetensi di dunia industri ya. Salah satunya pengetahuan bisa diterapkan di dunia industri, kompetensinya sudah berbeda dan bisa bersaing secara global dan bersaing di lokal maupun luar negeri. Yang kedua, anak-anak siswa alumni sini juga bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, selanjutnya. Yang ketiga itu bisa berwirausaha. Ya, karena di sini penerapan SMK itu BMW ya, bekerja, wirausaha dan BMW. Jumlah siswa di setiap kelasnya pada masing-masing jenjang pendidikan. Di sini itu kan ada 8 konsentrasi harian ya, dari 7 program keahlian. Di setiap konsentrasi keahlian itu seangkatan itu satu kelas itu jumlahnya 36 orang ya, jadi di sini satu angkatan itu menerima 8 kelas, 8 konsentrasi keahlian. Tapi dalam satu kelas itu emang pasti rata 36 siswa kan? Di sini semua SMK itu satu SMK itu 36 siswa. Bagaimana sih struktur organisasi di sekolah ini dan apa saja peran penting yang ada di dalamnya? Kalau seluruh organisasi sekolah itu pertama kepala sekolah ya. Kepala sekolah itu di sini ada dibantu oleh 4 wakil kurikulum atau wakil akademis, terus wakil humas hubungan industri, wakil sarana prasarana dan wakil kesiswaan. Terus di sini juga itu setiap ada 7 konsentrasi keahlian. Ya, konsentrasi keahlian itu ada 8 konsentrasi keahlian, ada 7 program keahlian, ada 8 konsentrasi keahlian. Program keahlian pertama itu otomotif. Di bawah itu ada alat berat dengan otomotif sendiri ya. Jadi kendaraan ringan. Terus ada jurusan juga konsentrasi keahlian
nautika kapal penangkap ikan, ada teknika kapal penangkap ikan, ada juga komputer jaringan, teknik pemesinan, ya beberapa ada. Kalau di teknologi itu ada teknologi jaringan, ada DKP ya, desain komunikasi visual. Ya, terus ada kalau di agrobisnis perikanannya sekarang namanya agrobisnis ikan hias. Ya. Jadi penerapannya kurikulum merdeka ya, implementasinya sesuai kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu kan berbasis pada berbasis sesuai dengan perkembangan zaman ya, karakter anak zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu anaknya zaman dulunya jadi ikuti dengan apa itu mereka itu apa sesuai dengan tinggal anak ya. Kalau diajar dewata itu diajar dewata itu ya Pak, sesuai dengan karakter anak yang sekarang itu, bahwa semua guru itu harus penghambaan terhadap anak, artinya bahwa sesuai dengan sifat dari anak itu sendiri ya. Bapak menjelaskan secara singkat profil sekolah termasuk sejarah di semua yang kamu terima masuk ke kepala kamu karena kamu ada di belum sanggup olah mana bilang mana benar mana salah, maka sebaiknya hati ubud. Kamu itu tugasnya adalah banyak baca literasi, bukan dari TikTok, dari buku. Baca ilmu deh, karena ternyata ilmu itu nanti bisa menyaring. Saya tahu ilmu agama, berarti saya hadir bisa nyaring hal yang buruk. Tahu dia buruk kayak gimana? Dari Pak Guru agama yang menjelaskan ini halal ini haram. Kan ketika tadi di Kamboja dia nggak tahu dong, nggak tahu dia tahu kerja, ditawarin teman-teman waktu di kerja di Video, dia pas kerja di Kamboja, diatur dari Kamboja dikirim duit, sudah begitu. Perjalanannya diatur oleh mereka. Ini lu kasih transfer, misalkan kamu kalau nanti ada ketemu videonya ada anak muda yang di bukan jangan kita uang dia boleh kasih itu Pak, dia video TikTok dia smart, dia minta kepada KBRI Kamboja. KBRI itu kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di Kamboja. Nah kali ini kalau kedutaan itu orang yang sakit ya. Nah yang lebih kok dia nggak rapi, kok ini nggak rapi. Ini sebenarnya ada guru olahraganya, saya kemana sih? Kayaknya